Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasmadio Bintang Satriawan dari kelompok Regulus dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, jadi kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya dapat dari kegiatan PBPK kemarin itu ya. Ya, saya mulai saja. Ya, jadi materi yang pertama ini materi yang pertama yaitu kepemimpinan dalam pandangan agama. Nah, kita perlu tahu nih, apa definisi pemimpin itu? Secara umum, pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab itu dalam suatu organisasi itu pemimpin. Lalu secara agama, itu setiap orang adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hari akhir kelak. Nah, jadi menurut agama itu semua orang itu pemimpin. Apa maksudnya? Jadi semua orang manusia itu memimpin dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan gitu. Itu contoh yang paling dasar. Lalu naik tingkat lagi memimpin memimpin keluarga gitu. Jadi seorang ayah untuk laki-laki terutama. Lalu memimpin organisasi, memimpin apa? Memimpin negara. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Jadi setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Perlu diketahui, pemimpin adalah sosok yang mengemban tanggung jawab terhadap manusia lain untuk mencapai cita-cita atau tujuan organisasi. Nah, jadi pemimpin itu adalah sosok yang mengemban tanggung jawab orang lain untuk demi mencapai cita-cita suatu organisasi atau tujuan suatu organisasi. Setelah kematian, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap bawahannya oleh Tuhan. Jadi setelah kematian itu, ya seperti yang tadi itu, ditagih, dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu. Oleh karena itu, derajat seorang pemimpin di atas manusia biasa. Ya karena itu mengemban beban orang lain, tanggung jawab orang lain gitu. Jadi derajat seorang pemimpin itu di atas orang biasa. Lalu definisi kepemimpinan. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi untuk mencapai tujuan kita memengaruhi orang lain dengan sifat kepemimpinan kita itu. Kemampuan yang dibutuhkan untuk memengaruhi. Nah, ini poin-poin yang diperlukan untuk menjadi untuk mempengaruhi, untuk jadi pemimpin yang berpengaruh gitu. Yang pertama, skill. Ya, jelas sekali. Dengan memiliki skill di bidang tertentu gitu, skill memimpin, kita pasti akan bisa mengatur sebuah organisasi itu menjadi lebih mudah gitu. Yang kedua adalah cara. Nah, ini cara mempengaruhi itu ada banyak, jadi ada cara-cara tertentu untuk memengaruhi orang. Nah, itu metode. Yang ketiga ada gaya atau style, gaya kepemimpinan. Itu seperti apa? Jika kepemimpinannya baik itu gaya santai, luwes, baik. Nah, itu bisa masuk di poin ini. Bisa mudah mempengaruhi sehingga kita menjadi pemimpin, mudah memimpinnya. Taktik. Nah, ini taktik seorang untuk memimpin seseorang itu diperlukan taktik gitu. Jadi taktik untuk bersosialisasi atau apa gitu. Lalu kecakapan, yaitu cakap dalam suatu bidang atau istilahnya itu cakap atau bisa banget dalam suatu bidang itu pasti orang akan lebih terpengaruh akan kita. Sifat-sifat penunjang kepemimpinan. Yang pertama itu harus cerdas pasti. Karena seorang pemimpin harus bisa
mengatasi segala masalah yang akan dijumpainya di masa depan. Oleh karena pemimpin itu harus cerdas dalam mengatasi situasi dan kondisi yang berubah-ubah gitu. Yang kedua, disegani oleh orang yang dipimpinnya. Ya itu pasti. Karena jika orang yang dipimpinnya itu tidak menyegani seorang pemimpinnya, maka seorang cuma akan manut gitu, Dok. Jadi bawahan itu tidak akan loyal, tidak akan mendukung seorang pemimpin sepenuhnya. Jadi pasti di hati nuraninya tersimpan, cuma pemimpin gini gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus disegani oleh orang-orang yang dipimpinnya atau bawahannya itu. Yang ketiga, memahami kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Ini jelas sekali karena seorang pemimpin itu harus memahami kondisi bawahan-bawahannya. Apabila ada masalah, kita harus tahu, ini ada masalah, jadi kita meringankan bebannya, atau ini ada masalah, jadi kita memperbolehkannya izin atau bagaimana. Nah, gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus memahami kondisi. Yaitu itu juga bisa merujuk ke poin kedua itu agar disegani. Lalu yang keempat, tidak merasa lapar ataupun kenyang atas kepemimpinannya. Ya, maksud merasa lapar ataupun kenyang, maksud merasa lapar itu apa? Ya, itu merasa selalu kurang dengan apa yang dijabatnya saat ini dan menginginkan dalam kepemimpinan, dalam status kepemimpinannya itu menginginkan yang lebih gitu. Lalu ataupun kenyang. Nah, ini kenyang itu maksudnya sudah berpuas diri terhadap posisi yang dipegangnya, menjadi pemimpin ya sudah gitu. Itu kurang seorang pemimpin itu juga harus memiliki ambisi ya untuk bisa bergerak maju. Nah, ini pilar seorang pemimpin dalam agama. Ya, ini hampir sama dengan yang sifat-sifat penunjang kepemimpinan ini ya sebenarnya. Pertama, sidik ya, selalu benar. Kedua, ada amanah, bisa dipercaya. 3, fatonah, cerdas, sama seperti ini. Terakhir, tablik atau menyampaikan suatu yang benar. Lalu ciri pemimpin yang hebat. Yang pertama itu selalu menemukan pembelajaran dalam setiap proses kepemimpinan. Nah, karena di setiap proses kepemimpinan itu seorang pemimpin selalu menghadapi masalah-masalah yang muncul, ada saja masalah-masalah yang muncul itu, maka seorang pemimpin yang hebat itu selalu menemukan pembelajaran dari setiap masalahnya. Nah, itu. Lalu yang kedua, banyak pengalaman dan jam terbang. Nah, ini juga semakin lama orang memimpin pasti sudah paham seluk-beluk kepemimpinan itu seperti apa. Jadi bisa memprediksi hambatan-hambatan yang ada di masa depan ataupun melakukan adaptasi yang membantu menjadi pemimpin yang hebat, karena itu tadi banyak pengalaman dan pastinya sudah mengalami banyak cobaan-cobaan atau kesulitan-kesulitan dalam proses memimpin. Lalu materi yang kedua ini adalah arti leadership dalam kewirausahaan. Yang pematerinya adalah Afida Fajar Aditya, yaitu founder Ebony Watch, salah satu merek dagang jam kayu. Nah, ini siapa itu leader? Leader adalah sosok penting sebagai penggerak organisasi yang serta ikut andil dalam kegiatan organisasi. Berbeda dengan bos yang hanya memberi perintah atau komen dalam organisasi. Jadi, seorang leader itu sosok penting yang ikut andil dalam kegiatan organisasi. Tidak hanya mengarahkan atau memberi perintah, namun seorang leader itu juga ikut nimbrung gitu loh bahasanya. Ikut dalam proses
kegiatan organisasinya. Jadi ikut mengawasi atau ikut memberi arahan atau memberi masukan, itu yang disebut leader. Lalu ada leadership style atau gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada autokratik, yaitu gaya di mana atasan memberi perintah atau arahan mutlak yang terperinci kepada bawahannya. Nah, jadi ini itu seorang atasan sudah memberikan perintah atau arahan yang mutlak dan terperinci yang harus dilakukan oleh bawahannya. Itu jadi sudah diberi, itu bersifat monoton. Jadi seorang bawahan harus mengikuti rincian-rincian yang telah disiapkan oleh bosnya. Tuh. Yang kedua adalah laissez-faire, bebas namun terarah. Nah, ini itu maksudnya bebas namun terarah itu selama kita bisa mencapai tujuannya, itu bebas, boleh dilakukan seperti apa saja. Tidak bersifat monoton seperti yang autokratik itu. Yang ini lebih fleksibel karena apapun yang dilakukan oleh bawahan itu bisa pokok harus selesai gitu. Lalu yang ketiga yaitu demokratik, yaitu atasan mendengar masukan dari bawahan dan memberi feedback pribadi. Jadi dalam gaya kepemimpinan demokratik ini, atasan selalu mendengar masukan dari bawahannya yang kemudian memberikan timbal balik gitu loh. Memberikan timbal balik pribadi kepada bawahan tersebut. Jadi bisa sangat fleksibel ini, bisa berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilakukan ke depannya gitu, bagaimana bisa. Lalu leadership skill atau skill kepemimpinan, skill-skill yang menunjang kepemimpinan. Yang pertama ada vision atau pandangan. Vision ini, pandangan ke depan ini sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Ini itu karena seorang pemimpin harus bisa memprediksi hambatan apa yang akan dihadapinya di masa depan kelak. Nah, itu jadi harus memiliki visi yang sangat jauh. Yang kedua, ability to adapt, yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Nah, ini diperlukan karena zaman sekarang ini sangat tidak stabil itunya. Keadaan saat ini itu sangat tidak stabil sehingga seorang pemimpin itu harus bisa beradaptasi karena yaitu tadi, karena susah sekarang untuk beradaptasi. Yang ketiga, positive mindset, yaitu mindset yang positif, pemikiran yang positif. Karena seorang pemimpin yang memiliki pemikiran positif pasti itu akan terus maju. Ini yang paling penting ini. Pikiran positif itu pasti terus maju. Yang selanjutnya good communication atau komunikasi yang bagus. Komunikasi yang bagus dengan pekerja atau bawahan itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena dengan paham apa yang bawahan lakukan, seorang leader itu akan paham apa yang dimaksud dengan bawahan, akan nyantol gitu loh. Yang ketiga ada openness, team player, feedback. Nah, ini feedback yang tadi, konsisten dan persistence. Nah, ini juga diperlukan karena seorang pemimpin itu harus konsisten dengan apa yang dilakukannya, tidak boleh menyerah di tengah jalan, dan persisten atau presisi. Jadi kita harus bergerak maju terus dengan didukung oleh positive mindset ini tadi ya. Kita harus bergerak maju terus
konsisten, dan memiliki mindset positif. Hambatan leadership dalam pandemi Corona COVID-19 ini ya. Yang pertama itu lambat beradaptasi, karena itu COVID itu keadaan yang baru. Jadi para leader, para pemimpin itu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru ini. Ini yang kedua, ini komunikasi kurang baik. Nah, ini karena adanya pembatasan komunikasi, karena ada work from home atau apa, jadi komunikasi itu yang terjadi itu kurang baik. Misal akan terjadi miscommunication. Misal si A maksud dari perkataannya seperti ini, namun kita menangkapnya berbeda. Nah, itu salah satu hambatan. Yang ketiga yaitu kurangnya komitmen. Nah, ini kurangnya komitmen ini biasanya dari faktor internal. Dan sulitnya pendanaan. Karena di era COVID seperti ini susah mendapatkan pemasukan itu. Yang selanjutnya ada kurangnya fokus pada goals. Nah, ini terjadi biasanya karena fluktuasi keadaan. Keadaan sekarang ini membuat kita itu terfokusnya pada hal-hal remeh yang harus diatasi saat ini, sehingga melenceng dari tujuan awal atau goals awal kita. Nah, ini perlu juga merupakan hambatan leadership. Yang terakhir yaitu kurangnya standar aturan yang jelas. Yang ini kita itu harus mengatur ulang SOP yang berlaku kita ya. Jadi karena COVID ini baru, jadi standar aturan itu harus diatur ulang atau SOP-nya. Lalu materi yang ketiga, milenial dengan politik ekonomi digital, dengan pemateri Dr. Haji Soekarwo, atau biasa dikenal dengan Pak Dekarwo. Kondisi demografi Indonesia 2020. Proyeksi jumlah penduduk laki-laki 136 sekian juta, perempuan 134 sekian juta. Total penduduk itu yaitu 271 sekian juta. Indikator demografi bisa dilihat seperti ini. Fertility rate 2,32, tingkat kelahiran AHH, angka harapan hidup itu 70,79 tahun. Ya, ini lalu ada penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif laki-laki itu ada 92 juta sekian. Lalu yang perempuan ada 91 juta sekian. Lalu totalnya itu 183.517.300 orang yang berada di usia produktif, yang artinya 67,7% penduduk Indonesia ini berada di usia yang produktif. Nah, bisa dilihat ini pertumbuhan di Indonesia, struktur pertumbuhan PBD menurut lapangan usaha pada triwulan kedua 2020. Bisa dilihat ya di sini, jika penurunan terhebat berada di ini, transportasi dan perdagangan. Ini mengalami penurunan yang hebat dari yang lain. Ya, kita lanjut. Tantangan daya saing Indonesia. Survei World Economic Forum atau WEF mencatat daya saing investasi Indonesia tahun 2019 turun ke posisi 50 dari peringkat 45 pada tahun 2018. Penurunan terutama disebabkan lambatnya penerapan teknologi. Nah, bisa kita lihat di sini indikator daya saing Indonesia ini, stabilitas makro, kesehatan kita menurun, dinamika bisnis. Nah, yang paling menurun tajam itu adopsi teknologi, menurun 5,7%.
dari sebelumnya. Posisi strategis Indonesia. Nah, Indonesia itu jumlah penduduknya ada 264,16 juta, yang artinya 40,78% populasi ASEAN itu adalah orang Indonesia. Lalu pertumbuhan PBD ADHB itu mencapai banyak ini, yang merupakan menyumbangkan 1,21% dari dunia, yang menempati posisi ke-16 GDP terbesar. Yang ini lalu ada Indonesia nomor 5 pencetak startup. Indonesia nomor 5 pencetak startup di dunia. Nah, jadi Indonesia itu posisinya ada di posisi kelima setelah Kanada yang berjumlah 2.489 dan Jerman yang ininya 1.979. Nah, ini Indonesia sebagai the digital energy of Asia. Ini merupakan deklarasi tahun 2016 oleh Joko Widodo, yaitu Presiden RI. Jadi, ini Indonesia salah satu negara paling banyak melahirkan perusahaan rintisan atau startup per Maret 2019. Jumlahnya mencapai 2.074 startup. Jadi benar-benar ada peningkatan pada tahun-tahun terakhir ini ya. Indonesia benar-benar menjadi digital energy of Asia. Ya, ini ekonomi digital untuk Indonesia lebih sejahtera. Indonesia akan terus mengembangkan potensi ekonomi digital berbasis teknologi informasi, sebab banyak 93,4 juta penduduk adalah pengguna internet. Sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Kementerian Kominfo menyiapkan roadmap e-dagang sebanyak 31 inisiatif peta jalan e-dagang telah disiapkan. Dengan 1.000 teknopreneur dan 1 juta domain untuk UMKM, sekolah, madrasah, dan komunitas. Ini UMKM Go Digital, 18% pelaku UMKM sudah memiliki akses ke internet, namun belum memanfaatkan untuk transaksi. Kominfo mendorong sekitar 8 juta UMKM untuk Go Digital agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDB. Yang selanjutnya itu 1 juta domain ID, yaitu memberikan insentif langganan hosting dan domain selama setahun untuk UMKM, sekolah, santren, dan komunitas. Jadi benar-benar didukung oleh Kominfo pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Di tahun 2014, penjualan melalui e-dagang mencapai 2,6 miliar US dollar. Padahal itu hanya 0,6% pebisnis yang memanfaatkan teknologi informasi. Jika langkah-langkah ini yang disiapkan oleh Kominfo ini dilaksanakan, maka potensi transaksi akan mencapai 130 triliun di 2019. Nah, ini lalu selanjutnya ada pengembangan e-commerce di Indonesia. Pengembangan e-commerce di Indonesia atau e-dagang di Indonesia. Nah, usaha melalui internet di Indonesia masih sangat rendah. Menurut Badan Pusat Statistik, survei e-commerce dilakukan dengan sampel 3.504 blok sensus tersebar di 101 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. 15,08% usaha itu melakukan usaha e-commerce. Lalu yang 84,92% usaha tanpa menggunakan e-commerce. Jadi artinya apa? Artinya usaha yang tidak menggunakan e-commerce atau e-dagang atau
perdagangan secara elektronik itu masih sangat banyak. Ini adalah hasil survei alasan kenapa tidak melakukan transaksi e-commerce. Yang pertama, alasannya karena lebih nyaman berjualan secara langsung atau offline. Itu alasan sebanyak 70,89%. Yang kedua, tidak tertarik berjualan online sebanyak 42,52%. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan atau keahlian dalam e-commerce. Ini bisa dikatakan gaptek gitu ya. Kebanyakan orang-orang tua kan memang gaptek, itu sebanyak 21,78%. Kekhawatiran tentang persoalan kepercayaan sebanyak 7,25%. Padahal seperti yang kita tahu, e-commerce di Indonesia itu telah menetapkan garansi jaminan untuk pengiriman barang dan lain-lain, dijamin barang sampai. Lalu kekhawatiran tentang persoalan teknis ya itu sudah terjamin padahal sama e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Kekhawatiran tentang privasi sebanyak 6,13%. Memang ini privasi dan 7 kekhawatiran tentang keamanan ini berhubungan karena seperti yang kita tahu pada kasus terakhir itu Tokopedia kebocoran data, berapa juta data pengguna telah bocor. Namun untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, e-commerce itu benar-benar dibutuhkan. Jika memang mempermasalahkan tentang privasi atau keamanan, bisa menggunakan akun-akun palsu, tapi tetap memajukan ekonomi Indonesia gitu. Lalu ini materi yang keempat, yaitu kekerasan seksual dan perundungan yang dimateri oleh LPA Kota Kediri. Apa itu kekerasan? Nah, definisi kekerasan. Menurut UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara baik itu fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang diarahkan untuk menyerang tubuh. Nah, tindakan-tindakan yang menyerang tubuh seorang korban itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Baik itu menggunakan alat ataupun tidak, itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik selama tubuh korban yang menjadi target. Lalu yang kedua, kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum, atau merendahkan. Nah, jadi kekerasan ini biasanya dilakukan secara verbal dan yang menyerangnya itu tidak secara langsung atau indirect. Itu jadi serangannya itu melukai hati si korban, perasaan si korban itu. Diserang itunya. Lalu yang ketiga, kekerasan seksual. Oh, ini jelas sekali. Tindakan yang secara khusus diarahkan untuk menyerang reproduksi dan seksualitas. Jadi ini tindakan-tindakan yang sudah menyerang keasusilaan, melanggar prinsip asusila, norma-norma asusila dilanggar. Yang terakhir yaitu kekerasan ekonomi, yaitu tindakan yang berakibat ketergantungan ekonomi, hidup tidak sejahtera, dan kesengsaraan. Contoh perbuatan ini itu yaitu pembegalan itu atau pemalaan. Nah, itu masuk ke kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik. Nah, ini adalah contoh-contoh kekerasan fisik. Yang pertama, memukul dengan tangan kosong. Nah, ini jelas sekali. Yang kedua, memukul dengan alat atau benda. Nah, baik itu dengan tangan kosong ataupun dengan alat. Selama kita mengincar fisik si korban, itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik.
dengan alat itu membenturkan, mau membenturkannya ke tembok, menusuk, membakar, melempari. Selama kita bertujuan untuk menyakiti fisik si korban itu termasuk kekerasan fisik. Lalu selanjutnya menampar, ya jelas sekali menampar, menjambak, mencekik, menyeret, menyekap, menendang, menjewer, mencubit. Nah, kekerasan fisik semua karena dilakukannya untuk menyakiti fisik si korban. Lalu yang kedua yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual. Ini jelas sekali. Pelecehan seksual itu melecehkan secara seksual, tidak menghargai seksualitas. Lalu yang kedua eksploitasi seksual. Nah, ini eksploitasi seksual ini menggunakan seksualitas untuk mendapat keuntungan. Jadi kita menggunakan seksualitas untuk mendapatkan dapatkan uang gitu, termasuk kekerasan seksual. Yang ketiga perbudakan seksual, ini jelas sekali sudah melanggar perbudakan seksual lagi ini sudah. Yang keempat ada pemerkosaan. Nah, ini sudah jelas sekali. Pemerkosaan itu sudah melanggar norma sosial dan seksualitas. Biasanya menimbulkan penyakit-penyakit lain. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada penyiksaan seksual. Nah, ini sudah tidak benar ini. Sudah penyiksaan itu masuk ke kekerasan fisik lalu seksual masuk ke kekerasan seksual. Double kekerasan ini. Yang selanjutnya ada prostitusi paksa. Nah, ini juga kekerasan seksual karena kita memaksakan kehendak orang untuk melakukan prostitusi. Sudah jelas sekali, prostitusi itu sesuatu yang salah. Lalu kita memaksanya, sudah termasuk kekerasan seksual. Lalu pemaksaan aborsi. Nah, ini aborsi itu hubungannya dengan nyawa manusia. Jika kita memaksa atau melakukan pemaksaan untuk melakukan aborsi, itu sudah melenceng kekerasan seksual itu. Bisa juga pembunuhan, meskipun tidak diatur di undang-undang itu tetap pembunuhan. Lalu pemaksaan perkawinan. Nah, ini memaksa seorang untuk dalam melangsungkan perkawinan itu juga termasuk kekerasan seksual karena kita melakukan yang namanya pemaksaan itu. Yang terakhir ada intimidasi seksual, yaitu kita menakut-nakuti si korban untuk melakukan kegiatan seksual, itu sudah juga termasuk kekerasan seksual. Dampak korban kekerasan seksual. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama ada gangguan fungsi reproduksi. Karena kekerasan seksual itu bersifatnya pemaksaan, kekerasan, pasti fungsi reproduksi itu mengalami suatu gangguan. Entah itu dialami si korban ataupun si pelaku, pasti ada. Yang kedua, penyakit menular. Nah, ini karena kekerasan seksual itu tidak tahu bagaimana keadaan si korban atau si pelaku, jadi ada kemungkinan bisa terkena penyakit menular, penyakit reproduksi seperti HIV atau AIDS gitu. Yang ketiga, trauma seksual. Oh, ini jelas sekali karena telah mengalami pengalaman yang membekas gitu. Sehingga trauma untuk melakukan hal-hal seksual itu sungguh susah. Lalu selanjutnya stigma negatif. Nah, ini juga akan terjadi jika kepada korban kekerasan seksual karena ini itu istilah mendapat stigma negatif dari masyarakat. Istilahnya contohnya itu adalah rasan-rasanya tonggo. Nah, itu
termasuk termasuk stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada si korban. Lalu kehamilan di luar nikah. Nah, karena itu bisa jadi pelaku tidak menggunakan kondom, jadi ada kemungkinan untuk hamil di luar nikah. Lalu selanjutnya ada gangguan mental, yaitu gangguan mentalitas yang terganggu itu karena yaitu tadi pengalaman-pengalaman buruk menjadi korban kekerasan seksual itu sangat mempengaruhi mental si korban. Lalu keinginan bunuh diri. Nah, ini masih berhubungan dengan gangguan mental, sudah mengalami segala siksaan-siksaan mulai dari gangguan fungsi, penyakit menular, stigma negatif, trauma, itu pasti ada membuat korban itu berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, ini sangat berbahaya. Lalu yang terakhir berpotensi menjadi pekerja seks atau pelaku pelampiasan atas pengalamannya. Jadi si korban ini berpotensi menjadi pekerja seks atau pelaku pelecehan seksual karena telah mengalami pelecehan seksual. Jadi dia itu melampiaskan pengalamannya buruk itu dengan melakukan pelecehan seksual, mencari korban untuk dijadikannya bahan pelampiasan pengalaman buruknya begitu. Selanjutnya, faktor kekerasan seksual. Yang pertama, pacaran melewati batas wajar atau melanggar norma-norma kesusilaan. Nah, ini jelas sekali karena pacaran yang melewati batas wajar itu sudah tidak terduga apa yang akan terjadi. Yang kedua, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Nah, ini terjadi itu biasanya karena baru kenal, lalu kita terlalu percaya. Nah, itu tidak baik. Penggunaan media sosial yang terkenal nanti karena kita tidak tahu motif orang yang ada di media sosial sebenarnya. Kita tidak mengenal, tidak paham tiba-tiba itu kita bisa terkena yang selanjutnya kelainan orientasi seksual. Nah, ini sudah jelas sekali itu. Jika ada kelainan orientasi seksual, banyak kesempatan orang karena memang orientasi seksual orang itu berbeda-beda. Seperti contohnya kasus yang terakhir itu Gilang Bungkus. Nah, mengalami kelainan orientasi seksual dengan tertarik kepada objek yang dibungkus. Itu kan sudah aneh sekali itu. Itu menjadi faktor kekerasan seksual. Yang terakhir adalah minimnya pengetahuan, kespro, dan hukum baik pelaku ataupun korban. Nah, ini juga ini pasti kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi terhadap pelaku atau korban dan kurang tahu menaunya terhadap hukum yang berlaku. Nah, itu termasuk dengan faktor kekerasan seksual. Ini pertanda pacar melakukan kekerasan seksual. Yang pertama, menggunakan kekerasan fisik untuk menyakiti. Jika pacar sudah menggunakan kekerasan fisik, itu bisa pertanda dia akan dia sudah melakukan kekerasan fisik. Lalu yang kedua bisa menjadi pertanda dia akan melakukan kekerasan seksual. Jadi perlu berhati-hati jika pacar sudah menggunakan kekerasan fisik untuk menyakiti. Lalu yang kedua, emosi yang meledak-ledak. Nah, jadi pacar yang cepat marah itu meskipun bukan pacar ingin melakukan kekerasan, tidak selalu seperti itu. Cuma itu juga salah satu menjadi pertanda kalau dia akan melakukan kekerasan seksual gitu. Yang ketiga, bersifat posesif atau cemburu yang berlebih. Nah, ini dengan cemburu yang berlebih ini, pacar akan lebih besar kesempatan untuk
kekerasan seksual gitu. Karena cemburu yang berlebih itu akan menghasilkan dendam gitu, dendam yang berlebih juga. Maka akan terjadi kesempatan terjadinya kekerasan seksual itu juga akan meningkat. Nah, selanjutnya adalah selalu mengejek atau merendahkan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pertanda pacar melakukan kekerasan seksual. Karena sudah melakukan kekerasan secara verbal, yaitu mengejek itu sudah. Selanjutnya menguntit secara fisik atau digital. Ini menguntit ini sudah termasuk pelecehan seksual sebenarnya, baik fisik ataupun digital. Karena ya itu tadi, sudah melakukan pelecehan seksual itu pasti pertanda akan melakukan kekerasan seksual. Lalu selanjutnya mengecek ponsel dengan tanpa izin. Nah, ini juga salah satu pertanda pacar melakukan kekerasan seksual, karena itu bukti bahwa si pacar sudah tidak lagi menghargai yang namanya privacy. Jadi perlu berhati-hati. Lalu selanjutnya menjauhkan dari keluarga dan circle atau kawan. Ini sudah jelas sekali. Jika pacar menjauhkan kita dari keluarga atau circle atau kawan-kawan kita, itu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi melakukan, besar kesempatannya dia akan melakukan kekerasan seksual. Yang terakhir itu memaksa untuk berhubungan seks. Nah, ini sudah jelas sekali itu akan melakukan kekerasan seksual. Nah, ini cara-cara menghindari kekerasan seksual. Yang pertama, waspadai orang yang tidak atau baru dikenal. Nah, ini biasanya terjadi lewat perkenalan lewat media sosial. Jadi kita perlu mewaspadai orang-orang yang tidak kita kenal atau yang baru kita kenal dari media sosial itu. Jika jangan terlalu percaya gitu. Harus waspada. Yang kedua, waspada saat di kendaraan umum. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena pelecehan di kendaraan umum itu juga kerap terjadi. Contohnya itu seperti menempelkan kemaluan ke korban. Nah, itu sering terjadi di kendaraan angkot ataupun bus. Lalu selanjutnya, laporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Nah, ini kita bisa melaporkan tindakan ini kepada orang-orang yang terpercaya kita, seperti keluarga, teman dekat, nah ini ataupun pihak yang berwenang itu bisa kita laporkan jika ada tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Lalu selanjutnya belajar dari kasus yang terjadi. Nah, sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak sekali kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi. Kita harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi itu agar tidak terjadi kasus-kasus lainnya yang akan terulang di masa depan. Nah, yang terakhir menjaga pergaulan. Nah, ini seperti kata pepatah, bergaulah dengan orang-orang yang baik, maka dirimu akan menjadi orang yang baik pula. Nah, itu jika kita bergaul dengan orang-orang yang uraan gitu, ya pasti ada kesempatan untuk terjadinya kekerasan seksual. Jadi kita itu harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Selanjutnya, ini ada kekerasan psikologis. Yang pertama itu ada tindakan perundungan atau biasa kita kenal sebagai tindakan bullying. Yaitu tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan atau dengan tujuan menghina, menghukum, atau merendahkan yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan rasa sakit hati. Jadi itu kekerasan yang biasanya itu bersifat verbal. Jadi tujuannya itu bukan menyakiti secara fisik, namun perasaan si korban yang disakiti. Dengan mengakibatkan rasa ketidaknyamanan atau rasa sakit hati itu. Hal ini bisa dilakukan perorangan ataupun berkelompok. Biasa dilakukan di dunia nyata maupun dunia maya. Sekarang itu yang marak adalah kasus bullying di dunia maya ya. Jadi kekerasan verbal di dunia maya mempengaruhi psikologis ini. Nah, itu selanjutnya
yang harus dilakukan jika Anda menjadi korban. Yang pertama, kendalikan diri. Abaikan dan jangan bereaksi terhadap itu tis apa namanya? Jailan si korban itu, kejailan si korban itu diabaikan saja, jangan bereaksi. Jika kita bereaksi, maka si korban akan lebih aktif, si pelaku akan lebih aktif menjaili si korban. Gitu. Yang kedua, tinggalkan. Jangan tunjukkan rasa takut, bersalah, atau malu. Nah, ini sama kayak yang pertama. Jadi, tinggalkan saja, ya sudah. Jangan memperdulikannya. Jangan tunjukkan rasa takut, atau bersalah, atau malu. Jangan bereaksi, Bang. Lalu yang ketiga, jika Anda menjadi korban itu, lawan balik dengan argumen jika Anda merasa tidak bersalah. Apabila diserang secara verbal atau dengan perkataan, lawan saja dengan argumen, dengan perkataan juga yang menentang perkataan si perundung atau pembuli itu. Yang terakhir, sampaikan pada orang yang dipercaya atau pihak yang berwenang. Nah, jika menjadi korban bullying itu, korban itu bisa menyampaikan pada orang yang dipercaya seperti keluarga atau teman dekat atau sahabat si korban, atau bisa juga dilaporkan ke pihak yang berwenang. Tapi saya menyarankan itu terlalu berlebihan untuk melaporkan kasus bullying itu ke pihak berwenang. Karena sebenarnya kasus bullying itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Jadi toh jika kita menyelesaikannya dengan jalur hukum pasti akan panjang dan akan merepotkan. Jadi saya sarankan itu hanya mengendalikan diri, tinggalkan, lawan balik dengan argumen, atau curhat, menyampaikan pada orang yang dipercaya gitu. Lalu selanjutnya kekerasan psikologis. Nah ini meliputi mengancam, memaksakan kehendak, meneror, dimadu atau selingkuh. Selingkuh itu juga merupakan kekerasan yang sifatnya memengaruhi psikologis karena merusak menghancurkan hati si korban atau yang diselingkuhi itu juga adalah kekerasan psikologis. Nah, gitu saja. Nah, segitu saja pemaparan materi yang saya dapat dari kegiatan PBPK. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.